Pertalite saja bisa dioplos jadi Pertamax kok gitu. Iya. Ya toh? Jadi kan sekarang malah plesetannya di masyarakat mau ngisi bensin. Enggak lah. Masa mau ngisi bensin di Pertamix nah. 9 orang loh Pak yang ditangkap. Makanya Sejauh ini ya. Itu sih kroco-kroco aja. Iya. Oh, gitu? Tangkap pejabatnya dong. Menteri BUMN-nya. Iya. Dia tuh bertanggung jawab. Erick Thohir juga jangan tinggal begini-gini dong nonton-nonton. Itu udah disebut namanya. Kalau ada yang busuk di dalam keranjang buah ini, ambil buang aja supaya yang lain tidak ikut busuk. Ini akan menjadi bencana bagi Presiden Prabowo sendiri jika tidak melaksanakan amanah yang dari Maha Kuasa. Iya, karena termasuk Membebaskan rakyat dari ketertindasan, Setuju. membebaskan rakyat dari kemiskinan, termasuk memberangus seluruh pelaku korupsi. Kalau memang terus Pak Prabowo tidak merubah ini sistemnya kabinet ini, rakyat akan mengadili. Welcome back to Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Hari ini kita kembali membahas berita-berita menarik seminggu terakhir bersama narasumber saya yang keren-keren. Pertama, KRMT. Nanti cari sendiri artinya apa. Pak Roy Suryo, terima Siap. kasih. terima kasih. Moga-moga nanti ada kejutan-kejutan lagi seperti di episode sebelumnya ya. Siap. Dan yang kedua, Pendeta James Simorangkir, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Ekspresi Iman. Nah, sejauh mana sih iman kita menahan lapar dan berpuasa besok di saat orang-orang sedang berdanan tararia. Nah, dan ada 14.000 triliun katanya di situ ya. Dan yang ketiga ada wartawan senior Pak Janes Siahaan. Selamat bertemu kembali. Iya. Nah, ini banyak yang menarik di minggu ini. Presiden-presiden kita kayaknya ngumpul-ngumpul terus. Kalau sekali dua kali muncul sih, saya lihat oke lah ya, Ya. spesial. Tapi kalau tiap hari muncul begini kan kayaknya maksa gitu loh. Kenapa sih harus dikumpulin terus nih? Apalagi cuman buat ngasih-ngasih tongkat, ngasih-ngasih keris. Gimana nih Pak Roy? Ya kan Kira-kira? ada yang memang kemarin barusan malah memang bahkan memerintahkan Seskap, pokoknya kalau ada acara lagi undang dong yang sebelumnya karena saya kan hanya meneruskan. Oh. Lah kalau gitu beliau harus ngundang mungkin selain Mahapatih Gajah Mada harus ngundang juga Putri Sima, Ratu Kalingga gitu. Waduh, si Raja Batak sekalian. Nah, iya, Indonesia ini terbentuk dari kalau sekarang tahun Masehinya sudah 2025. Itu kan berarti harus ditarik lagi ke kalau abad ke-13 kan berarti sejak zaman dulu juga berarti penguasa-penguasa yang dulu harus ya memang semua semua kepala negara itu kan punya masanya. Betul. Semua kepala negara itu punya jasanya. Ya kan? Seperti misalnya jalan tol, ya kan? Ya. Jalan tol tuh nggak bisa diklaim jalan tol tuh milik presiden ke siapa, nggak bisa. Pak Harto punya Jagorawi. pernah membangun Jagorawi gitu. Ya. Tapi kan nggak bisa Pak Harto terus diklaim dia hanya bangun Jagorawi. Perencanaan jalan tol Trans Jawa pun sebenarnya dulu juga sudah ada. Ya, dari zaman SBY Bung juga Karno sudah dan punya seterusnya. itu bahwa yang kemudian meresmikan atau meletakkan batu pertamanya misalnya Ibu Mega. Ya, itu kemudian cerita lain. dibangunnya zaman SBY, diresmikannya zaman Jokowi, nah itu kan lain soal. Kayak kemarin kan gitu, ketika meresmikan Bank Emas, itu kan konon idenya kan zaman Jokowi. Ya. Tapi kemudian karena itu membutuhkan waktu lebih kurang 4 tahun, kemudian yang meresmikan kan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya kan boleh-boleh aja gitu. Jangan-jangan nanti kalau meresmikan jalan atau penghubung jembatan Jawa Sumatera, Ya. jangan-jangan nanti sudah sampai ke masanya Jan Etes nanti. Waduh. Pak nanti Jan Etes ngundang bapaknya lagi, kakeknya lagi ya. Kakeknya lagi nanti. Waduh, jangan gitu dong. Kalau itu ya. kalau ya kan. Wah. Tapi kan jangan sampai ke Jan Etes pun kan kemarin sudah rame itu. Ya, Ya kan? ya. Karena kan Pak Prabowo juga sekarang pandai memutar-balik kan, mengotak-atik angka. Oh. Ya kan gitu, katanya diundang ke Demokrat. penutupan Kongres ya kan. Tanggalnya kalau ditambah-tambahin 25 tambah 2 tambah 2025 9 tambah 9 18 jadinya 9. Iya. Jangan-jangan presiden ke-9. Wah, gitu kan. Ini. Itu kan otak-atik, tapi kan lucu juga, itu kan berdampingan duduknya. Ya. Ya kan? Antara Fufafa lagi ya, sama Mas Ahy, ya kan gitu Ya, ya ya. kan. Nah, gitu. Jadi itu memang rame gitu loh. Sementara setelah itu ada siapa lagi? Padahal dua itu adalah lambang politik dinastinya Indonesia ya. Betul. Jadi kalau
dulu saya dengar bukan dengar ya. Saya mengingat zaman Pak Jokowi mau dijadikan presiden gitu kan. Ya. Kita masyarakat relawan, kita udah bosan politik dinasti. Jangan yang dinasti-dinasti lagi deh. Ini aja orang biasa. Loh malah dia sekarang rajanya dinasti gimana? Betul. Dulu kan katanya orang dewasa. Orang yang nggak punya apa-apa ya. Bukan fufafa loh ya. Fufafa tuh pura-pura nggak ngerti apa-apa. Tapi kan dia dilambangkan dulu dengan kalau dalam dunia pewayangan. Nah, ini menarik. Itu dulu kan dia dilambangkan dengan Petruk. Gitu. Petruk itu adalah tokoh dalam Punokawan. Itu kan khas Indonesia itu. Di cerita asli Mahabharata dan Ramayana nggak pernah ada itu Punokawan. Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu adalah khas Indonesia. Nah, tapi Petruk itu harusnya memang merakyat dia. Bukan rakyat jelata kayak jubir istana loh ya yang bilang rakyat jelata ya. Tapi dia tiba-tiba Petruk ini menemukan yang namanya jimat Kalimasada. Gitu loh. Jimat Kalimasada itu sebenarnya jimat kalimat syahadat. Terus dia jadi ratu. Pengen lihat nggak? Apanya dalam wayang? Ada. Nah, wah, ini nih kejutannya cepat sekali nih. Nah, jadi sebenarnya Petruk jadi ratu ini atau Petruk ratu ini sudah diramalkan dalam cerita-cerita pewayangan yang sudah lama. Boleh di googling deh gitu. Jadi yang namanya Mancung Petruk juga hidungnya ya? Oh iya, jelas. Ini kan kayak Pinocchio. Oh, gitu. Makin sering bohong, makin mancung dia. Cocok kan ya? Oh, iya. Kan sering bohong gitu. Ya, netizen aja deh yang komentar, jangan Ya, saya. dia anak Gepetto. Ya. Pinocchio itu. Tukang kayu juga kan? Oh iya, betul. Cocok. Iya. Tapi nggak dijual ke Singapura kayunya. Nah, jadi setelah jadi ratu, ini ceritanya benar. Setelah jadi ratu tuh semena-mena dia. Kemudian dia panggilannya berbeda, tidak lagi Petruk, tapi menjadi Prabu Kantong Bolong. Iya, Kantong Bolong. Nah, pernah dengar kan? Ya. Dia cerita kantong kiri ada 11.000 triliun, kantong kanan. Waduh. Ternyata bolong semua kantongnya. Nah itulah Petruk ini. Jadi memang dia akhirnya kemudian diturunkan menjadi rakyat biasa lagi. Karena pada saat dia memerintah, Petruk jadi ratu itu rusak negaranya. Nah itu. Jadi seperti Pak Jokowi lah rusak negara selama. Nah, jadi kalau ini Indonesia, kalau ini negara, ya sampai rakyatnya tuh teriak-teriak sekarang. Bumi kunjang-kanjeng. Lah. Adili Petruk, adili Jokowi. Wah, aduh ini bahaya ini. Jadi langit kelap-kelap gitu. Jadi sebenarnya memang apa yang ada itu bisa kita lihat dalam berbagai perlambangan. Termasuk nanti yang kita bicarakan. Harusnya Menteri Kebudayaan tahu ini. Oh, mesti tahu lah. Ya. Tapi jangan adili Jokowinya, jangan tahu dia. Dipecat lagi dia. Dan sekarang kan dia punya Pentas di Kementerian Kebudayaan nanti ini harusnya nih. punya kader dia. Nah, ini namanya Petruk Cilik. Wah, Waduh. Petruk Cilik tuh Gibran. Fufu Fafa. Saya nggak nyebut Fafa. itu loh ya. Saya bilang Gibran nggak apa-apa. Wah, saya nyebutnya Fufu Fafa. Nah, ini sekarang. Ini Petruk Cilik ini. Ya. Nah, jadi makanya kapan-kapan kita pentaskan ini di sini. Iya, Yang lebih komplit ini baru prolog saja. Iya, Artinya perlambangan pertamanya ini guys. Iya, simbol-simbol itu nanti ada bahwa ada senjata-senjata ya kan. Nah, ada klewang, ada kemudian tongkat. Gitu. Oh, kayak tongkat yang dikasih Ya, AHY kemarin ya. semua ada perlambangnya. Semua ada perlambang. Ada oke. juga cakra, ya. Nah, ada juga cakra yang kemudian nanti akan muncul cakra itu. Tapi yang menarik ada ini juga. Siapa ini? Ini Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Tapi kayaknya ini baju partai yang lama ini. Demokrat. Lain, warnanya juga beda kok. Warnanya beda ya. Bumi kunjang kancing lain kelap-kelap. Wah. Gitu. Jadi, nah itu artinya apa? Semua itu sebenarnya menimbulkan perlambang-perlambang. Jadi semua itu ada maksudnya. Dulu kita pernah bicarakan ya, Pak Pendeta, bahwa dulu Pak Prabowo itu memberikan kris kepada Jokowi. Pada Pak Jokowi. Iya, kris Luk 13. Ya toh, Kiai Garuda Yaksa. Ya. Nah, kalau kemarin itu kan AHY memberikan tongkat ke Prabowo. kepada Prabowo. Sebenarnya agak-agak lucu juga sih. Ya. Harusnya Prabowo yang memberikan tongkat kan gitu. Nah, iya saya juga tadinya salah tapi baca. juga. tuh. Mungkin saya prediksi saya karena maaf kata nih kan Prabowo kan kakinya udah nggak normal. Siapa tahu untuk tongkat jalan itu aja bisa aja lah. Enggak lah. Enggak, itu Saya ini tongkatnya takut- kan takutnya bentuknya begitu. gitu, lain. Kan Tapi bisa artinya juga gini Pak begitu. Janes. Tongkat itu ternyata simbol pengharapan.
Karena dalam tongkat itu Nopong. itu ada terukir Asmaul Husna. Ini cocok nih kita ngomong ini karena Iya. mendekati bulan suci Iya. Ramadan. Iya. Jadi dalam Asmaul Husna itu ada 99 asma Allah. Dan itu menarik, yaitu harapan dari AHY kepada sang presiden ini antara lain salah satunya supaya dia Berharap jadi cawapres. bukan lah. Oh, Supaya bukan, belum sang ya? presiden ini benar-benar misalnya ya, dari 99 itu misalnya Al-Adil. Ya. Gitu. Jadi semoga dia benar-benar adil, ya kan? Kemudian Al-Rahman, semoga Maha Pengasih. Kemudian juga Al-Hakim, ya, Maha Bijaksana, dan seterusnya. Jadi artinya itu harapan rakyat kepada Prabowo, Pak Prabowo. supaya menjalankan apa yang diinginkan oleh itu. Makanya kan itu bagus sekali. Masalahnya adalah ngerti nggak yang diberikan itu ya? Itu juga ya. Jangan-jangan Pak Prabowo perlu penerjemah juga ya. Nah, supaya tahu arti-artinya itu. betul. Jadi andai kata keris. tongkat ini diberikan, Ya. gitu kan? Itu kan apakah penerimanya itu mengerti bahwa maknanya yang diharapkan oleh masyarakat itu seperti itu, Ya. ya kan? Jadi apakah dia bisa Al-Adil, kemudian Al-Rahman, Al-Hakim dan lain sebagainya. Atau hanya diartikan oleh Pak Prabowo seperti di tentara biasanya kan ada tongkat komando tuh. Aha. Yang begitu. Nah, Bisa jadi. mungkin diartikan sebagai itu aja, Bisa jadi. nggak sedalam itu maknanya. Iya. Ya makanya kan kita harus melihatnya jangan sampai kemudian tulisan di gunungan ini, ya. Ya. Nah, ini nanti berubah. Yang tadinya adili Jokowi jadi adili presiden yang sekarang kan gitu. Oh, jangan dong. Jangan ya. Bisa Kan jadi. Baru Bisa baru jadi. 3 bulan loh, baru 4 bulan sekarang. Bisa terjadi. Cepet ini. sekali. Bisa terjadi. Semuanya masih carut marut kabinet ini. Saya udah lihat kok. Kenapa adili Jokowi? Siapa yang mau mengadili? Siapa mau ngadili? Ya, Enggak bakalan. Kalau dibilang dibawa ke DPR, seperti DPR yang dulu juga, Pak. Jujur aja ngomong. Seorang DPR mencalonkan diri DPR, pasti uangnya keluar miliaran loh. Ya. Ya. Tidak mungkin dia tidak mengambil keuntungan di sini. Kalau hanya gaji DPR nggak mungkin, nggak cukup. Inilah satu persoalan dari mulai dari tahun jebot tahun sampai sekarang ini sampai sekarang DPR itu selalu melihat DPR itu melihat proyek. Yakin saya. Ini permain proyek. Jadi begini. Kalau dimakzulkan, sekarang banyak anggaran-anggaran yang di markup oleh menteri-menterian. Tapi mereka kan diam aja, kan udah pasti bagi-bagi. Ini proyek ini buat saya. Itu udah nggak rahasia umum. Saya udah lihat. Tapi Jadi nggak saya mungkin setuju. DPR. Enggak, sebelum nanti ke Pak James, saya setuju nih Pak Janes dia. Siapa yang bisa mengadili? Ya kan gitu. Karena eksekutifnya saja kan sudah korup. Iya. Ya kan? Kemudian legislatifnya korup. Lah kalau yudikatifnya juga korup, Memang udah pasti itu namanya trias koruptika. Tidak Wah, akan trias koruptika. Bukan trias politika nih, trias Ya, koruptika tuh kayak gini pastinya, nih. pastinya. Ini trias koruptika tuh kayak gini nih. Ini trias koruptika. Ada baju lagi Pak Janes. Oh my Namanya. God. Trias koruptika. Gila, Ya kan emang. gitu. Legislatif, itu udah pasti. Ya toh? Eksekutif, udah. ya toh? Yudikatif. Yudikanya juga. Hakim-hakimnya Eh, harus. Semua udah nggak udah mulai. Hebat kita. Jadi Indonesia ini seakan-akan udah mau tenggelam ini. Betul. perlu pencerahan ini dari Tenggelam. Pak James ini. Kita harus betul-betul siap-siap untuk daripada kita tenggelam. Siap-siaplah kita memakai alat ini. Sekoci. Bukan sekoci enggak. Pelampung. Pelampung. Udah siap-siap ini Indonesia cari pelampung loh. Sekocinya habis soalnya. Siapa mau ngadili? Adili Jokowi. Siapa mau ngadili? Sementara DPR diam aja mungkin nonton TV. Legislatif lah ya. Nonton aja. Jadi Legislatif. jangan dianggap gampang. Jadi, Pak hanya Janes- satu yang bisa mengadili. Kalau memang terus Pak Prabowo tidak merubah ini sistemnya kabinet ini, rakyat akan mengadili. Betul. Oh, jangan sampai ya. 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 Jangan sampai lah Pak. Nah, Ya tapi jangan sampai. Saya mohon kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, betul disimak, dirubah, termasuk dan antara itu. Benar masyarakat jangan dibilang nggak nonton TV, tapi ada yang mau ada kayak gitu nonton TV gitu tuh. begitu ya? Nonton TV-nya ya? Bener. Oh, tapi jangan TV-nya yang ditonjok ya guys. Iya, iya. Nanti rugi sendiri. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Janes. Percaya nggak, ini kita keliling meja Nah. nanti ya. Percaya nggak Gibran dan AHY itu adalah calon-calon presiden 2029? Kayak kata Pak Prabowo. Itu terlalu embrio kawin juga belum diomongin, embrio juga belum diomongin. Itu bikin panas, itu menghilangkan alibi doang biar masalah yang ini dilupain, pura-pura dikasih masalah yang seperti ini. Jangan lu. Pengalihan isu. Pengalihan isu. Enggak, Aduh. meskipun gini,
Mas Mike, dulu jauh sebelumnya, 7 tahun yang lalu deh, saya pernah berkelakar kok itu di salah satu diskusi di kafe Warung Daun kalau nggak salah. tahu, waktu itu. Warung Iya, Daun. 2018. Ketika ditanya, ya waktu itu, Mas kira-kira siapa nih 2024 waktu itu? Saya bercanda aja, bisa jadi nanti AHY lawan GRR, saya bilang gitu. Iya. Padahal GRR waktu itu masih bakul martabak. Ya, Situ sama belum, jadi- belum wali kota Solo. belum. Kalau ditanya juga masih Iya. aku kan jualan martabak gitu. Gitu kan dulu videonya kan ada yang kayak gitu. Betul. Jadi sama sekali enggak, tapi kita sudah bisa lihat tanda-tanda anak ini nanti akan mencalonkan diri. Bener kan? 2 tahun berikutnya dia calonkan diri jadi wali kota. Berikutnya wali kota belum selesai, dia malah sekarang menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Jadi tanda-tanda itu ada, Pak James. Harus hati-hati iya, gitu. iya, iya. Cuman ya apakah nanti jadi belum tentu Percaya juga. nggak, Pak Roy? Saya bilang nggak Apa? percaya. Saya tadi nanya. Kan Pak Janes nggak percaya. Pak Roy Nggak percaya nggak? sekali. nggak. Gini, keinginannya pasti ada. Iya benar. Iya kan? Rencananya Orang yang ada. menginginkan itu ada. Kalau kita gambarkan orang yang menginginkan itu bisa kita gambarkan dalam bentuk wayang juga sebenarnya. Iya. Tapi episode lainnya lah. Betul. Kalau Pendeta James selesai percaya nanti nggak? di sini nanti wayangnya. Enggak, kalau saya sebenarnya merefleksikan bahwa peristiwa tongkat itu Nah, yang diserahkan ke Prabowo semacam simbolik way ya. Oke. Nah, kalau kita merefleksi kisah dalam kitab suci, Nabi Musa itu Iya, punya tongkat. punya Untuk tongkat belah lautan. membelah laut Iya. ketika memimpin Bani Israel keluar dari penindasan Firaun. Bagi saya ini sebuah ekspresi keinginan sebenarnya agar Prabowo bisa melakukan mujizat. Mujizat apa? Menyelamatkan rakyat ini dari penindasan oligarki, Oke. penindasan kapitalisme, penindasan presiden sebelumnya. termasuk siapapun yang diusung. Karena apa? Ketertindasan ini akumulasi dari kepemimpinan di waktu yang lalu. Oh. Nah, mampu nggak? Enggak. Karena apa? Tadi Dan gitu Pak dong. Roy tadi kan sudah menjelaskan apa arti angka dalam tongkat itu. Iya. Jadi sebenarnya ini akan menjadi bencana bagi Presiden Prabowo sendiri jika tidak melaksanakan amanah yang dari Maha Kuasa. Iya, karena termasuk Membebaskan rakyat dari ketertindasan, Setuju. membebaskan rakyat dari kemiskinan, termasuk memberangus seluruh pelaku korupsi yang membuat kita ini menderita. Nanti korupsi next-nya. iya, Gimana Pak? kalau memang benar, kalau bisa mengerti itu artinya, itu kan ada ketegasan dan juga keberanian, ya kan? Ada salah satu dari 99 Asmaul Husna itu misalnya adalah Al-Matin, Al-Qawi. Itu artinya tegas dan kemudian berani. Kemudian ada kepedulian terhadap masyarakat. Benar tadi, Pak Jen. Tapi itu semua kan harapan Ya. dari rakyat, harapan dari AHY kepada seorang Prabowo gitu. Masalahnya siapa yang bisa memberitahu Prabowo? Ya, artinya Pak Roy, mungkin juga artinya ini semacam bahasa simbol dari Demokrat. Iya. Pak Prabowo jangan takut loh, kami di belakangmu, kami bersama-samamu. Udah kayak bahasanya Mari Pak kita Narkon. habisin ini semua ini. Emangnya kekuasaan Demokrat benar kapitalisme. juga? Bukan benar juga, Iya. sama aja. Iya, artinya pertobatan bersama-sama bisa juga. Nggak bisa. Oh, nggak Itu bisa ya? saya rasa ini betul. Prabowo kamu macam-macam Pak Presiden kan punya kartu as nih. Lo macam-macam nih. Oh, jadi jangan-jangan tongkat itu simbol. Nanti kalau Pak Prabowo nggak ikut sama Demokrat, begini loh. Oh, itu karena Abri sama Abri biasanya memberikan tentara yang memberikan tentara. tongkat jenderal memberikan tongkat kepada kapten apa mayor. Ini enggak, seorang mayor memberikan tongkat kepada jenderal. Ngeri banget sih Kebalik dong. Aneh-aneh aja. Waduh. Jadi masyarakat kayak orang dagelan semua ini. Saya bingung. Belum benar. Ada foto waktu di Demokrat itu, foto dan terbukti. Coba diputar dulu foto itu tuh. Tuh. Itu jelas. Masa Prabowo udah orang tua Prabowo, Jokowi masih muda, sementara Masa Prabowo tunduk begitu presiden dia nyalami udah kayak nyalam orang bersalah. Udah nggak benar ini, udah kita lakon-lakon mereka itu udah tahu saya semua. Jadi masyarakat jangan main-main ini. Termasuk Bapak bilang tongkat itu untuk tongkat Musa. Nihil, nggak bakalan jadi. KPK-nya KPK-nya Prabowo kok. KPK-nya Jokowi. Maaf, KPK-nya KPK Jokowi kok. Coba. Iya, Mau betul, ngapain betul, dunia betul, ini? betul, betul. Cuman Ya, cuman kan rakyat yang bisa mengambil tindakan Harapan, yang Pak tegas. Janes. Harapan tuh kan boleh-boleh aja. Gitu. Ya. Kita berharap.
Sama dengan kita berharap semoga nggak sampai ke GRR, apalagi sampai Jan Etes gitu ya. Oh, Makanya itu kan harapan. Tuhan itu tidak diam, Pak. Oh iya, Allah betul. itu tidak diam. Gusti Allah tidak sare. Nah, Gusti Allah mboten sare. Bener. Itu makanya kan kita selalu berdoa. Yang Jangan paling sampai menarik terjadi. Pak Roy, saya lihat GRR kan hari itu ada di acara Demokrat. Aha, Pak Wapres ada di acara Demokrat. ya. Dan waktu itu Ibu Mega masih melarang orang-orang PDIP untuk ke retret. Datang ke retret, betul. Untuk datang ke retret. Ya. Nah, setelah pemberian tongkat itu, dengan ajaibnya besoknya Ibu Mega mengizinkan Pramono dan kawan-kawan untuk ikut retret. Nggak ada hubungannya dengan Dan- tongkat. Nggak ada hubungan dengan tongkat itu. Oh, nggak ada hubungannya ya? Nggak Dan ada. lucunya gini Pak, pas mereka ke retret, yang ngasih materi Gibran. Nah, emang Katanya- bisa, emang bisa ngasih materi? Nah, materinya gini Pak. Tertutup lagi, nggak ada yang ketahuan siapa. Nggak tahu biar jangan ngomong apa. Gini, Pak Jangan Janes. pakai telepon orang, pakai bahasa apa tuh. Ntar salah lagi. Para kepala daerah, Iya. para gitu. Itu lagi nanti. Jadi materinya gini Pak, biar kita fair juga loh. Ya. Dia kan sudah berpengalaman menjadi wali kota Solo bertahun-tahun. Gitu. Pengalaman. Jadi Sudah pengalaman pernah itu menjabat dari wali kota Solo, pengalaman Iya. itu beda. Pengalaman itu ada pengalamannya kerjanya. dia bagikan. Jangan-jangan misalnya ada kepala daerah yang belum pernah nih jadi wali kota atau apa, dia bagikan. Jangan contohkan, bahaya. Kalau Itu seperti justru- dia bahaya lah. Justru yang ada di sana tuh para gubernur, Iya. para gubernur, bukan kelasnya bukan wali kota, Wali kota, gitu. gubernur di situ semua, Enggak, kan, bupati. tapi nanti kan kita gini, kita baca materinya kan gitu. Saya udah dapat tuh materinya. Jangan-jangan memang yang disampaikan lagi kan salah lagi gitu kan soal stunting. Ya. Ya kan? Jangan-jangan nanti ibu-ibu suruh minum asam sulfat lagi nanti. Iya. Ya kan? Harusnya ibu-ibu tuh minum asam folat, Asam folat. malah dikasih asam sulfat. Wah. Ya kayak ibu-ibu tuh kasih air aki lah gitu ya. Ini saya juga bingung itu adanya retret seperti itu. Sementara yang ini bisnis juga, saya lihat berapa miliar itu biayanya. Yang punya gedung pun orang Gerindra juga. Lah, saya lihat retret ini untuk apa? Untuk apa? Ternyata cuman pakai baju abri, kayak Nah, kalau cerita retret Pak, Nah. saya rasa yang paling ahli di sini Pak Pendeta. Iya. Sering Iya. di gereja-gereja itu kan bikin retret. Nah, itu. Mirip Istilahnya. nggak nih Pak Pendeta retret ini dengan retret yang di gereja kita biasanya? Saya pikir nggak berbeda lah. Enggak berbeda. Retret yang kita selenggarakan itu kan biasanya dari sebuah proses aksi yang sudah berjalan. Oke. Ke aksi kehidupan, Menganalisa. pola hidup, kemudian kita memasuki satu titik, merefleksikan. Ya. Sama dengan saudara-saudara kita Muslim misalnya, memasuki bulan puasa itu kan proses merefleksikan seluruh kehidupan. Setuju. Ya. Ya, menguji diri, melawan apa gitu. Nah, ini kan nggak ngerti kita retreat ini pakai istilah itu apa sebenarnya, ya kan? Ya. Nah, kalau mau dari proses aksi baru refleksi yang dibilang retreat, orang baru dilantik kok terus retreat. Iya, makanya Apa saya yang mau bingung. direfleksikan, Pak? Aneh. Iya. Bahkan harusnya. Nah, yang saya kalau- khawatirkan Iya. nanti pulang ini semua kepala daerah, dia bikin lagi retreat semua lagi di daerah kepala daerah. Ini kerjaan retreat melulu. Datang camat lagi bikin retreat dengan kepala desa. Tapi benar, Pak Jens. Bahkan kalau di kelompok kami itu kan ada juga sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, Ya. itu kan kita menyampaikan syukuran, munggahan Merefleksi namanya. diri. Ya. Munggahan itu artinya kita mencoba untuk naik ke satu level. Ya. Ya. Nah, gitu loh. Jadi di situ kita bukan meretreat, bukan balik ke ngerefleksi, Iya. bukan. Kita kan belum masuk gitu loh. Ya, Dan betul, takutnya, ya Mas Mike, itu kayak kejadian beberapa waktu yang lalu kan gitu. Orang-orang yang pulang dari retreat para menteri dan wakil menteri itu kan malah bikin surat dengan kop Undangan. kantor. Iya, macam-macam. Ya, dan itu udah terbukti salah loh. Iya. Ya kan? MK, Mahkamah Konstitusi kan membatalkan istrinya. Gitu Betul, loh. betul. Gitu, membatalkan istrinya, jadi harus PSU, pemungutan suara ulang lagi. Pemungutan suara ulang. Karena ditengarai memang terbukti bahwa sang suaminya, itu adalah yang pejabat itu melakukan mobilisasi kepada warga. Oh, ini Dan itu fatal sekali kan? Fatal. dan pemungutan suara ulang ini saya dengar-dengar ya. Mayoritas daerah yang disuruh pemungutan suara ulang itu gak ada anggarannya, Pak. Mungkin karena efisiensi juga. Jadi kesian juga kadang-kadang kan. Jadi disuruh tapi nggak ada duit. Gak ada duitnya, gak ada orangnya lagi nanti. Iya, soalnya udah dikasih ke Danantara duitnya. Wah, itu ingat pembicaraan profesor yang duduk di sini kemarin. Iya. Ya gitu, Prof. Antoni itu. Wah, itu Betul. Bagus Memang. dia, penjabarannya itu bagus, masalah di mana letaknya dan antara itu di mana positifnya, di mana negatifnya. Dan harus dicermati loh ya, Pak Jens. Masyarakat perlu ini. Cermati nanti siapa-siapa yang nanti menduduki itu. Jangan hanya yang selama ini diumumkan. Mungkin kan selama ini kita tahu ada Jokowi, ada Pak SBY,
ada juga Tony Blair. Wah, Tony Blair juga kita tahu lah track recordnya, ya kan? Berapa Malaysia mengeluarkan gaji buat dia per bulan dalam bulan MDB itu, dan Betul. akhirnya MDB-nya hancur. Iya kan gitu. Apakah ini akan mengulang hal yang sama kira-kira gitu kan? Makanya itu kan ya kita nggak menafikan niat baik dari Pak Prabowo, Ya. ya kan. Tapi jangan sampai juga harapannya itu terlalu besar gitu ya. Karena apa yang ada di situ kan BUMN yang gede-gede kan. Padahal satu BUMN yang gede barusan dibobol 900 triliun. Wah, ini Pertamina. Pas nih jalan masuknya nih. Dan kemudian ada lagi peluncuran Bank Mas. Nah, itu tadi. Wah, iya Bang Mas Saya tadi. teringat pada saat menjelang reformasi, Aha. dalam krisis moneter, Itu ngumpulin krisis emas. ekonomi, disuruh bawa ke Cendana semua emas, ngantar emas. Iya. Iya Apa kan? maksudnya begitu Ini ya? simbol-simbol yang aneh ini. Ini harus kita cermati. Jangan-jangan nanti masyarakat ngumpulin emas, Iya. setelah ditarik lagi nanti ternyata cuma jadi besi batangan yang Kuningan sari. yang dilapis, ya kan? Wong, Waduh. Pertalite saja bisa dioplos jadi Pertamax kok gitu. Iya. Ya toh? Jadi kan sekarang malah plesetannya di masyarakat Sehat lagi mau ya. ngisi bensin. Enggak lah. Masa mau ngisi bensin di Pertamix nah. Selama ini kita Ya, di selama Max ini lah, saya. bangga banget kita pakai isi pertama nggak antri, sep. Tahu di dalamnya pertalite aja. Ditipu bulat-bulat tuh masalahnya. Waduh, dioplos ya Pak ya. Dioplos, aduh. Kirain yang dioplos cuma yang pinggir jalan itu ya? Iya. Taunya ini dari awalnya juga udah dioplos. Aduh, memang ngeri banget Indonesia ini. Wah, Aduh. 9 orang loh Pak yang ditangkap Makanya sejauh ini ya. itu sih kroco-kroco aja. Iya. Oh gitu? Tangkap pejabatnya dong. Siapa lagi Pak? Itu kan udah dirut Pak. Yang menandatangani Iya, semuanya DO itu siapa? Betul. Terus yang Biasanya itu masih ada yang tanda membiarkan Pertamina yang dari hulu ke hilir itu satu badan besar, kemudian sekarang dipecah-pecah. Ya kan? Ya. Ada yang buat ngekspor sendiri, ada yang buat ngimpor sendiri. Menterinya siapa? Menteri BUMN-nya. Oh, ini menarik juga ini. Karena dia Karena harus bertanggung jawab dong. Pak Menteri ini juga kelihatannya nggak terlalu banyak Dan bicara ini. Dan dia soal ini. ngangkat direksi. Iya bukan nggak mau komisaris. bicara, dia nggak mau Iya. bicara takut ngumpet, dapat ketawa kalau keluar diungkit. Bapak bilang ini siapa bertanggung jawab? Dari apa ini Menteri BUMN-nya? Iya. Dia tuh bertanggung jawab. Oh. Erick Thohir juga jangan tinggal begini-gini dong nonton Itu udah disebut namanya ya kan? Erick Waduh. Thohir kok pada saat zamannya itu Memang. melakukan itu Memang. nggak Betul, mungkin betul, keluar betul, DO apa semua biaya anggaran itu kalau nggak izin Iya, dan daripada- Pertamina yang dulu kita Menteri bahas kan BUMN. aneh sekarang Mas Mike ya. Saya bukan ahli minyak ya. Tapi kan dengar kemarin penjelasan dari DPR itu kan lucu. Masa minyak kita dengan sumber daya alam kita yang luar biasa setelah digali, setelah diambil, kemudian harus diimpor dulu. Ya, diekspor dulu. Kemudian setelah diekspor dengan alasan itu kurang memenuhi standar, terus kemudian diimpor. Nah ini kan Iya. apa sih artinya kenapa harus keluarin dulu, tarik lagi, kemudian setelah itu di blend. Istilahnya mereka Ya. nggak blend, ini bukan di mix tapi di blend. Apa bedanya kita coba pesen di rumah makan? Saya minta kopi di blend sama itu artinya apa? Ya di mix kan? Diaduk. Ya ada kan? Aduh. Gitu. kan? Aduh. Ya, Aduh. saya jadi teringat dulu salah satu kehebatannya Pak Jokowi bahwa dia berhasil membubarkan Petral yang membuat cerita seperti itu tuh diekspor dulu baru diimpor lagi. Tapi kok ini yang ditangkap anaknya sekarang? Lah iya, Apakah ini dinasti terbaru juga nih? saya jadi ingat ini lagi ya toh. Muncul ingat ini lagi. Muncul lagi kalau bicara soal dia gitu. Waktu jadi ratu tuh ya itu susah. Itu Ya. Prabu well geduel beh. Jadi ini namanya selain Prabu Kantong Bolong tuh well geduel beh. Jadi artinya semuanya geduel, rusak semua gara-gara ini. Wah. Jadi ya memang parah ketika Petruk jadi ratu ini. Dan ini bukan apa-apa loh ya. Dulu saya pernah mementaskan Petruk jadi ratu tahun 2014. Jauh sebelum dia naik jadi presiden. Sudah kita ramalkan ini memang jadi. Jadi ya apa yang terjadi sekarang? Ya, kalau tadi Pak Jus gak mau ngeramalin Jan Etes tadi ya gak apa-apa. Jangan sampai lah. Masa sih kita mau ikut negara-negara lain yang presidennya diwariskan? Jangan. Oh iyalah.
Masih banyak kok anak-anak Kita kan republik terbaik di bangsa ini. demokratis, ya kan? Sampai Tapi ke saya situ. lihat juga akhir-akhir ini juga Pak Prabowo ini seakan-akan dia melakukan suatu tindakan, suatu perintah, seakan-akan dia seorang raja. Aneh. Tanpa DPR, tanpa apa, masa bodoh yang bikin ini. Harusnya dia komunikasi dulu dengan DPR dong. Misalnya apa, Pak Des? Misalnya dan antara ini. Oh. Belum biasa sih, belum. Itu kan sudah dari DPR pasti. Mana pasti. Ke DPR satu orang pun nggak ada yang datang. Wah, ini Nggak bisa boleh kita tanyakan. Harusnya Sudah ada undang-undangnya. undang-undangnya ada, tapi pelaksanaan peresmian itu DPR disetujui dulu dong. Ya. Undang-undang belum. Oke. Sama dengan kayak waktu IKN. Sampai sekarang kan belum kan. Hanya sampai sekarang belum Oh, kalau ditandatangan. IKN jelas jelas Itu pelanggaran. Pelanggaran. belum Undang-undang ada itu. IKN yang hanya Undang-undang resmikan atau ditandatangani atau dihadiri oleh 77 anggota dewan dari 575 secara fisik, itu sebenarnya kesalahan besar. nggak bisa itu Ya, IKN. makanya mangkrak. Makanya mangkrak kalau IKN itu. Tapi kalau dan antara ya nantilah kita lihat. Ya, gitu. Tapi takut saya gini, jangan sampai cita-citanya kayak Temasek Holding di Singapura, jadinya kayak 1MDB di Malaysia. yang kemudian mengakibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, ya kan? Kemudian diadili. Nah, kalau Malaysia saja bisa. kalau Pertamina Patraniaga yang notabene satu bagian kecil dari Danantara yang sebesar itu saja bisa 1.000 triliun 5 tahun ya kan? Betul. Iya. Ini berapa nanti kalau memang saya nggak berani. Lebih gede dari Pertamina juga ada loh sebenarnya. Kan ada Main ID, ya kan? Ya. Main ID itu juga gede banget gitu. Terus ada perusahaan telekomunikasi. Ya. Dulu jangan lupa tokoh yang tadi disebut tadi oleh Pak James tadi, itu juga ada di balik ketika Goto itu. Ingat nggak kasus Goto? Jadi Go dengan perusahaan telekomunikasi, kemudian ikut ke bursa saham, akhirnya kan juga jatuh, nggak ada yang tanggung jawab. Iya, nggak ada yang tanggung jawab. Parah itu waktu itu kejadian. Tanggung jawab banyak menjawab, yang tanggung risiko nggak ada. Yang jawab-jawab doang ya. Ada kita yang tanggung, lu yang jawab. Iya.